Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa setia di program Kamar Renungan. Sebuah ruang untuk menata hati dan menjernihkan pikir. Hanya di channel YouTube Fikir dan Rasa Galih P. Saputra. Hari ini, dalam segmen Amalan Sunnah, kita akan menyelami salah satu peristiwa paling agung dalam sejarah kemanusiaan, yaitu Isra Mi'raj. Namun, Ustadz, di tengah derasnya arus rasionalisme saat ini, banyak masyarakat yang mulai bertanya-tanya bahkan ragu. Ada yang menganggap peristiwa ini hanyalah sebuah mimpi spiritual atau perjalanan ruh belaka, karena dianggap tidak masuk akal secara fisik. Sebenarnya, bagaimana pandangan yang lurus menurut jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai hal ini? Apakah Nabi SAW diperjalankan dengan ruh saja, ataukah dengan ruh dan jasad secara bersamaan? Mohon pencerahannya Ustadz Abdurrahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebuah pertanyaan yang sangat mendasar dan penting untuk membentengi akidah kita ya akhi. Fenomena yang Anda sebutkan memang nyata. Masyarakat modern seringkali terjebak dalam penjara logika materi. Mereka mencoba mengukur kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas dengan hukum fisika yang sangat terbatas. Akibatnya, muncul keresahan dan kebingungan batin. Jika kita meragukan fisik kemuliaan perjalanan ini, maka lama-kelamaan kita akan meragukan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mukjizat lainnya. Ketahuilah, kegundahan ini bersumber dari ketidakpahaman atas hakikat pengabdian dan keagungan Sang Pencipta. Mari kita buka tabir ilmu ini agar hati kita menjadi tenang, sakinah. Pandangan yang disepakati oleh jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mulai dari para sahabat, tabi'in, hingga para imam madhab, adalah bahwa peristiwa Isra Mi'raj terjadi dengan ruh dan jasad secara bersamaan dalam keadaan sadar atau terjaga, dan bukan dalam keadaan tidur atau mimpi. Beliau SAW menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik melintasi 7 lapis langit hingga ke Sidratul Muntaha dengan fisik dan jiwa beliau yang mulia. Ini adalah keyakinan yang kokoh dan tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Sumber agung pertama yang menjadi rujukan utama kita adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Mari kita bedah kata kunci dalam ayat ini secara ilmu balaghah dan nahwu. Perhatikan kata bi'abdihi yang berarti dengan hambanya. Dalam bahasa Arab, istilah al-abd atau hamba secara hakiki menunjuk pada kesatuan antara ruh dan jasad. Seseorang tidak dinamakan hamba jika hanya terdiri dari ruh saja atau jasad saja. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud bahwa perjalanan itu hanya mimpi, niscaya Dia akan berfirman biruhi abdihi atau biru'ya abdihi dengan penglihatan mimpi hambanya. Namun, penggunaan kata abd menegaskan bahwa seluruh eksistensi Nabi Muhammad SAW, baik fisik maupun batin, ikut serta dalam perjalanan agung tersebut. Asbabun nuzul dari ayat ini berkaitan dengan ujian iman bagi penduduk Mekkah saat itu. Ketika Rasulullah SAW menceritakan peristiwa ini keesokan harinya, kaum kafir Quraisy mengejek dan mendustakannya, karena menurut logika mereka, perjalanan 1 bulan tidak mungkin ditempuh dalam semalam. Jika perjalanan itu hanya mimpi, tentu orang Quraisy tidak akan seheboh itu menentangnya, karena mimpi bisa dialami siapa saja. Penentangan keras mereka justru membuktikan bahwa Rasulullah SAW mengklaim perjalanan itu terjadi secara fisik. Masya Allah, penjelasan yang sangat logis, namun tetap berlandaskan wahyu Ustadz. Lalu bagaimana dengan dalil dari As-Sunnah? Apakah ada gambaran teknis yang memperkuat bahwa jasad beliau memang benar-benar hadir dalam perjalanan tersebut? Tentu ya, akhi. Mari kita merujuk pada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, Utitu bil buraqi wa huwa dabbatun abyadu tawilun fawqal himari wa dunal baghli. Yaqa'u hafiruhu inda muntaha tarfihi. Farakibtuhu hatta ataitu baital maqdisi.
Artinya, aku didatangi buraq, yaitu hewan putih yang panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagol, yang langkah kakinya sejauh pandangan matanya. Lalu aku menungganginya hingga sampai ke Baitul Maqdis. Asbabul wurud atau latar belakang munculnya hadis-hadis Isra Mi'raj ini adalah sebagai bentuk tasliyah atau hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang baru saja kehilangan dua pelindung utamanya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Thalib, dalam tahun yang disebut Amul Huzni atau tahun kesedihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya secara langsung kepada fisik dan jiwa beliau agar keteguhan hatinya semakin kokoh. Analisis kata kuncinya ada pada lafaz farokibtuhu, yang berarti lalu aku menungganginya. Aktivitas menunggangi atau ar-rukub adalah aktivitas fisik yang memerlukan raga. Buraq digambarkan secara material, putih, tinggi, punya langkah kaki. Nabi SAW juga menceritakan bahwa beliau turun dari buraq dan mengikatnya di lingkaran pintu Masjidil Aqsa, tempat para nabi terdahulu menambatkan kendaraan mereka. Semua rincian ini, menunggangi, turun, mengikat kendaraan, adalah bukti tak terbantahkan bagi akal sehat bahwa perjalanan ini melibatkan jasad jasmani beliau yang mulia. Selain itu, dalam perjalanan tersebut, Nabi SAW ditawari 2 gelas berisi susu dan khamar. Beliau memilih susu, lalu malaikat Jibril alaihissalam berkata bahwa beliau telah memilih fitrah. Aktivitas memilih dan meminum secara lahiriah ini kembali mempertegas aspek jasmani. Jika itu hanya perjalanan roh, tidak mungkin ada deskripsi fisik hewan kendaraan dan aktivitas jasmani yang sedemikian detail. Penjelasan yang sangat gamblang, Ustadz. Lalu, bagaimana para ulama besar kita terdahulu memberikan teladan atau wejangan praktis dalam mengimani hal ini, agar kita tidak mudah goyah oleh keraguan-keraguan modern? Ya akhi, mari kita menengok kisah agung As-Siddiq, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika orang-orang Quraisy mendatangi Abu Bakar dan menceritakan klaim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nada mengejek, Abu Bakar tidak bertanya, bagaimana secara sains itu mungkin? Beliau justru bertanya, apakah beliau benar-benar mengatakannya? Ketika dijawab iya, maka Abu Bakar langsung berkata, jika ia yang mengatakannya, maka ia benar. Sungguh, aku membenarkannya dalam berita yang lebih jauh dari itu, yaitu wahyu dari langit. Inilah role model bagi kita. Keimanan melampaui logika, namun tidak bertentangan dengan logika. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, serta Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, menegaskan bahwa kesepakatan ulama Ahlus Sunnah adalah perjalanan ini terjadi dengan ruh dan jasad. Imam At-Tahawi dalam kitab akidahnya yang sangat masyhur, Al-Aqidah At-Tahawiyah, menuliskan bahwa Isra Mi'raj adalah hak atau benar dan terjadi secara fisik dalam keadaan terjaga. Satu hikmah agung dari para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan bahwa baginya, hukum alam seperti ruang dan waktu adalah makhluk yang tunduk padanya, bukan Tuhan yang membatasinya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak mempercepat waktu bagi hambanya, maka itu adalah perkara yang sangat mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Kebijaksanaan filosofis dari peristiwa ini adalah pembentukan karakter taslim atau berserah diri secara total. Perjalanan fisik ini adalah ujian apakah kita lebih mendambakan kebenaran ilahi atau lebih mendambakan pengakuan akal manusia yang sempit. Dengan meyakini bahwa jasad beliau Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar sampai ke Sidratul Muntaha, kita mengakui bahwa raga manusia yang suci dapat mencapai kedekatan yang luar biasa dengan Sang Pencipta melalui ketaatan. Alhamdulillah, sungguh sebuah renungan yang sangat mendalam. Sebagai penutup, apa pesan reflektif Ustadz untuk kami semua agar amalan sunnah dan iman kami semakin berkualitas setelah memahami hakikat Isra Mi'raj ini? Mari kita melakukan muhasabah di kamar renungan hati kita masing-masing. Bertanyalah pada diri sendiri. Saat kita sujud dalam sholat, apakah jasad kita hanya sekedar membungkuk sementara ruh kita masih berkelana di pasar-pasar dunia?
Solat adalah mi'rajnya orang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan secara fisik untuk menerima perintah solat, agar kita, umatnya, dapat naik menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati kita setiap hari. Jika kita masih ragu pada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan nabinya, maka pantaslah jika hidup kita penuh dengan kecemasan. Namun jika kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka masalah sebesar apapun di hadapan kita akan terasa kecil di bawah perlindungan Zat yang membawa hambanya menembus 7 lapis langit. Mari kita berdoa. Ya Allah, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Terangilah mata batin kami agar dapat melihat kebenaran sebagaimana para sahabat melihatnya. Berikanlah kami kekuatan untuk mengamalkan setiap sunnah nabimu dengan penuh keyakinan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.